Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, materi aswaja kita kali ini adalah tentang Amalia An-Nadhiyah di semester 2. Tentunya di semester 1 dulu kalian sudah mempelajarinya ya nak ya. Kalian masih ingat apa arti dari Amalia An-Nadhiyah? Ya, betul sekali. Artinya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum Nahdliyin atau warga NU. Di semester 2 ini kita akan membahas tentang talqin, ziarah kubur, dan selamatan. Yang pertama kita akan membahas talqin. Apa itu talqin? Talqin adalah mendikte dan mengajarkan secara lisan kepada seseorang yang akan meninggal dan juga kepada jenazah. Nah, hukum talqin ini hukumnya sunnah. Jadi, kapan talqin itu dibacakan? Di saat yang pertama, di saat sakaratul maut, dan yang kedua, talqin dibacakan sesudah pemakaman jenazah. Adapun manfaat talqin saat sakaratul maut agar dapat mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat tauhid. Anak-anak tahu kalimat tauhid itu bunyinya seperti apa? Ya, betul sekali. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Nah, anak-anak, adapun manfaat dibacakannya talqin sesudah pemakaman jenazah adalah agar jenazah tersebut tidak takut dalam menghadapi malaikat mungkar dan nakir, dan juga dapat menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Dan materi kita yang kedua adalah tentang ziarah kubur. Anak-anak pastinya sudah sering ya melaksanakan ziarah kubur. Ya, ziarah kubur adalah kegiatan mengunjungi makam para ulama, aulia, keluarga, dan sanak famili yang meninggal dunia. Nah, adapun hukum ziarah kubur ini nak diperbolehkan. Nah Bu, apakah ada tata cara ziarah kubur itu? Ya, tentunya ada ya nak ya. Yang pertama, di saat kalian melaksanakan ziarah kubur, kalian harus mengucapkan salam terlebih dahulu kepada ahli kuburnya. Kemudian yang kedua, kalian harus duduk sopan di atas pusaran makam dengan membaca surat Yasin, tahlil, dan diakhiri dengan doa. Yang ketiga, jika kalian ke makam para ulama, nah hal yang kalian lakukan adalah mengenang jasa-jasa beliau juga. Yang keempat, jika kalian ziarah kubur, sebaiknya kalian merenung tentang kematian. Dan yang terakhir, kalian juga harus mengoreksi kesalahan dalam diri kalian masing-masing. Nah, anak-anak, materi kita yang terakhir adalah selamatan. Tentunya kalian pasti tidak asing lagi ya mendengar kata selamatan. Nah, selamatan ini sering kalian lakukan ya nak ya, di rumah, di sekolah, maupun di sekitar kalian. Nah, apa sih Bu selamatan itu?
Selamatan adalah bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga terdekat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan selamatan ini biasanya kalau di desa disebut kenduri ya nak ya, atau bahasa kerennya kenduren. Kadang disebut bancaan, dan sering juga disebut dengan walimahan. Nah, apa saja macam-macam walimahan itu? Yang pertama ada walimatul tasmiyah atau akikoh. Nah, selamatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengucapkan rasa syukur atas kelahiran seorang bayi. Yang kedua ada walimatul hamli atau tingkepan, selamatan untuk ibu hamil. Yang ketiga ada walimatul urus, selamatan dalam rangka pernikahan. Yang keempat ada walimatun nakiah, selamatan untuk orang pulang ibadah haji. Jadi biasanya kalau ada orang haji kemudian pulang, diselamati, dibancain, nah itu namanya walimatun nakiah. Ada walimatul khitan. Nah, pastinya yang laki-laki ini yang sudah sunat, pasti orang tuanya sudah melaksanakan walimatul khitan sebagai bentuk rasa syukur kepada anak laki-lakinya yang sudah melaksanakan khitanan atau sunatan. Nah, kemudian ada juga selamatan untuk orang meninggal dunia. Biasanya 7 harian, 40 harian, 100 harian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kegiatan nyadran. Nah, nyadran ini sebagai bentuk bersih desa. Nah, apa saja Bu manfaat dari selamatan itu? Tentunya banyak sekali. Yang pertama sebagai dakwah Islamiyah. Yang kedua sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena kita telah diberi nikmat yang begitu banyak dan tidak terhingga. Yang ketiga, dengan adanya selamatan dapat merekatkan tali persaudaraan. Yang keempat, bacaannya menjadikan kesejukan rohani bagi diri kita masing-masing ya nak ya. Yang kelima, doa yang dilakukan bersama-sama akan mudah dikabulkan. Dan yang terakhir, hidangan dalam selamatan merupakan sedekah. Oke, baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa kerjakan latihan soal dari Bu Amel. Oke, terima kasih anak-anak. Bu Amel akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.